Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga sehat semua ya. Sebelumnya kita salam dulu ya. Anita Kristiana, Ahmad Radit, Alfiana, Amalia Rus, Bia Linda, Firdaus, Muhammad Fadil Reddy, Muhammad Raihan, Muhammad Aditya Saputra, Muhammad Adil, Muhammad Fadil Rahmatullah, Muhammad Farhan, Muhammad Isam, Muhammad Imran, Muhammad Taufik, Nafisa Ayu, Muhammad Yasha, Ifarul Azana, Sally Natul, Raya, Rafal, Zara Fitria. Ya sama aku Alis. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa bisa dimulai. Selesai. Di sini kalian pernah tahu nggak apa itu listrik? Listrik. Sebelumnya kan ada pembelajaran di berapa ya? Ya. Yang kalian tahu listrik itu apa? Ya, berkaitan dengan tekanan. Terus yang lain, apalagi listrik, sumber energi, terus apa lagi? Adanya listrik itu karena apa? Sebelumnya kayaknya kamu ada di sini ya. Ya, listrik itu terdapat muatan. Muatan yang mengalir. Nah, di situ ada muatan apa aja? Negatif sama positif. Ini muatan listrik ya. Ini listrik. Kemudian kalau yang besar itu apa? Listrik statis.
Diam dan juga bersifat sementara. Jadi seperti yang ada di buku statis itu memiliki gejala dan juga tersusun atas pada muatan. Ada positif, negatif, dan juga netral. Andai kata suatu benda, di sini benda itu biasanya bersifat netral. Jadi positif dan negatifnya itu sama. Jadi kalau positif sama negatifnya sama, itu dinamakan benda itu bermuatan apa? Kalau dia memiliki kelebihan yang negatif, dia bermuatan negatif. Oleh positif ini memiliki nama lain yaitu contoh. Kalau yang negatif, jadi andai kata di sini ada suatu atom. Atom itu terdiri dari inti atom. Inti atom ini yang bersifat positif atau memiliki proton dan juga netral. Sedangkan elektron itu ada di bagian keluar. Jadi bila suatu benda mengalami itu, kalian tahu penolakan percobaan sisir dan potongan kertas nggak? Ya, sisir atau penggaris plastik yang digosokkan ke rambut. Kemudian kalau ditempelkan ke potongan kertas, dia akan menempel. Tapi bersifat sementara karena dia adalah listrik statis. Apabila positif ketemu negatif, dia akan tarik-menarik atau menolak-menolak. Positif ketemu negatif. Kalau positif dan positif, kalau negatif dengan negatif, jadi dari kesimpulan ini sampai yang bisa disimpulkan. Kelihatan. Ada yang bisa disimpulkan?
jantan. Jadi kalau muatannya berbeda, dia akan saling kembali. Sedangkan kalau muatannya sama, dia akan menolak. Dari situ kelihatan adanya medan listrik. Apa itu medan listrik? Ya, medan itu adalah daerah. Sedangkan listrik berarti daerah yang mengandung listrik. Ya. Jadi dari muatan volume positif di situ ada arah listriknya. Jadi kalau positif, arahnya adalah keluar. Sedangkan kalau muatannya negatif, arahnya itu ke dalam. Dari sini dapat dilihat ketika positif dan negatif bertemu, maka dia akan keluar ke dalam. Maka terjadi tarik menarik. Dan dari sini kan kelihatan kalau arahnya itu tarik menarik. Sedangkan kalau positif dengan positif, berarti kan sama-sama keluar. Jadi itu tidak terjadi tarik menarik atau saling tolak menolak. Seumpama kayak gini kan, tapi dia sama-sama keluar. Kalau positif dan positif sama-sama keluar, jadi kalau didekatkan, dia akan tolak menolak. Dan di tengah-tengahnya itu adalah zona kosong. Pokoknya zona kosong. Yang tadi penggaris plastik digosokkan dengan rambut. Jadi penggaris plastik adalah muatannya netral. Awal itu sama muatannya. Ada positif, negatif dengan jumlah yang sama. Kemudian penggaris ini digosokkan ke rambut. Ya. Tadi kan ada atom nih. Atom kan luarnya ada elektron. Ya. Ada elektron, proton, sama neutron yang netral. Ya. Dari muatan itu yang berpindah adalah muatan negatifnya. Muatan elektron. Jadi ketika penggaris digosokkan ke rambut, berarti yang berpindah elektron. Jadi kan seumpama ini rambut. Ini digosokkan.
Ya, jadi apa rambut ke penggaris? Jadi penggaris ini, ya, jadi penggaris ini mengalami kelebihan elektron. Jika yang jumlahnya sama, pertambahan elektron dari rambut. Jadi penggaris ini bermuatan elektron itu jadi paham kan? Ya. Jadi penggaris ini bermuatan negatif. Kemudian ketika penggaris ini dikasar oleh potongan kertas, misalkan jadi ketika penggaris ini didekatkan ke potongan kertas, apa yang akan terjadi? Kertasnya nempel ke penggaris. Kenapa sementara? Ya, cuma sementara. Kenapa itu bisa terjadi? Kalau dikaitkan dengan muatan listrik. Kelebihan apa? Apa yang lebih? Yang mana? Dari kertas. Garisnya kelebihan muatan. Tambah lagi ya. Kan tadi penggarisnya bermuatan apa? Oh, negatif. Kenapa juga bisa nempel sama kertas? Sedangkan kertasnya itu kan bersifat netral, yaitu memiliki positif dan juga negatif yang sama. Kenapa dia bisa nempel? Karena Ada yang bisa jelasin nggak? Nggak tahu. Nah, jadi gimana? karena Iya benar, tapi kurang lengkap lagi ya. Tadi ini kan penggaris bermuatan negatif, jadi negatifnya kan banyak. Kemudian ketemu sama kertas, potongan kertas yang bersifat netral. Jadi ketika penggaris ini didekatkan ke potongan kertas, yang awalnya kebanyakan negatif, ketemu negatif. Negatifnya itu menjauhi kertas. Dan positifnya itu saling tarik menarik dengan penggaris itu. Paham? Maka dari itu kenapa penggaris dapat menempel dengan potongan kertas? Paham? Penggaris dikatakan dengan kertas. Jika banyak negatifnya, kemudian dikatakan jika negatifnya jauh, jadi negatif dengan positifnya ini yang saling tarik. Maka dari itu dapat potongan kertas, tetapi hanya sementara. ya Karena muatan yang terdapat dalam penggaris dan juga kertas itu tidak. Dan dari sini ada yang dikatakan
Dan apabila terjadi kerusakan dengan rambut ini, berarti yang berpindah muatan negatif berpindah ke penggaris, sehingga penggaris muatan negatif. Jadi kalau ada soal, contohnya di uji komunikasi, sebuah penggaris plastik yang digosokkan pada kain wol. Tahu kain wol? Dari yang benang yang tebal itu, jadi potongan kain. Kalau penggaris plastik itu digosokkan pada kain wol, maka akan bermuatan. Coba jawab nomor 1 uji komunikasi halaman 119. Itu jawabannya apa? Di sini kan kalian harus benar-benar memahami bacaannya. Negatif pada muatan negatif dari kain wol. Ada rambutnya dalam kain wol. Dari kain wol ini berpindah ke plastik. Bukan jawabannya bukan yang D ya, kalau yang itu kan dari garis dan keluar. Jadi yang berpindah adalah dari suatu benda yang digosokkan. Ya. Kemudian soal nomor 2. B. Muatan negatif. B. Muatan negatif. D. Yang diketahui di sini adalah D bermuatan positif. Ya. Berarti jika C menolak muatan D, C itu menolak muatan D, berarti C adalah positif. Ya. Dia kalau menolak karena muatannya sama. Kemudian C dengan B itu tarik menarik, berarti Negatif positif. negatif atau positif. Negatif. Kemudian yang A dan B kalau menolak. Kalau menolak berarti sama muatan. Berarti jawaban yang tepat yang B. Terus nomor 3. Apa alasan kalian menjawab?
Jawabannya adalah A. Jadi, untuk mengetahui adanya tanda fisik menggunakan LS kemudian ini kalian kan udah tahu cara menggunakan gaya kolom kan? Nomor 4 itu soalnya bisa dijawab nggak? Ya, caranya gimana? Udah semua kan? Dan 4,5 nggak usah dibahas karena tidak semua. Belum berlima Oh ya, sesuai sama kolom sini ada poin A sama B. Semakin besar jarak terjauh gaya perputaran, maka semakin kecil gaya listrik antara ada. Kalau jarak ini semakin jauh, maka gaya listriknya akan semakin kecil. Sedangkan kalau motor itu saling berdekatan atau jaraknya dekat, maka gayanya akan semakin besar. Kemudian yang B, semakin besar motor berbeda, semakin besar pula gaya listrik antara benda tersebut. Sampai tadi ya. Jadi jangan lupa ya, nilainya sama 9 kali 10 pangkat 9. Ya. MM itu apa? Keluarnya dari kuadrat. MM kuadrat. Kolom. Kalau ini apa?
Jadi kalau satu bagi dua itu apa artinya? Tidak pertama dan maksudnya kalau R dalam kecil ya kan?